Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Hoyrudin. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan ke-8 ya. Dan pada pembahasan ke-8 ini kita akan tetap membahas masih di pola 1. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang kolom metrik ya teman-teman. Jadi bagaimana membaca metrik. Ini dasar ya untuk basically teman-teman. Meskipun nanti teman-teman ketika ikut kelas advance ataupun yang lainnya gitu ya, itu pasti akan ada lagi yang ditambahkan. Saya yakin karena memang ada lagi gitu ya. Oke guys, tapi teman-teman semuanya di sini kita akan bahas ini masih berhubungan dengan pola 1 karena ketika teman-teman membuat iklan perdana di Facebook Ads itu menggunakan dua objektif. Jadi objektif pertama itu adalah menggunakan traffic, yang kedua adalah engagement atau interaksi gitu ya. Nah, jadi di dua objektif ini yang dilakukan di pola 1 ini tujuannya adalah saya ingin mengingatkan kembali, yaitu untuk pertama membuat audiens awal gitu ya. Jadi kan kita mengumpulkan tuh audiens pertama yang berinteraksi dengan iklan kita. Jadi siapa yang mengklik, siapa yang mengklik CTA, kemudian yang intinya berinteraksi lah. Lalu kemudian yang kedua itu adalah yang bersinggungan dengan pesan.link kemarin gitu ya. Lalu selanjutnya tujuannya adalah untuk mencari ads konten terbaik. Nah, jadi ada 3 teman-teman perlu ketahui. Jadi kalau misalkan tujuannya bukan cuan dulu ya, karena memang kita akan mengumpulkan dulu data awalnya. Meskipun nanti ada penjualan, itu bonus buat teman-teman. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang objektif yang kedua yang belum ditutorkan ke teman-teman, yaitu objektif interaksi. Tapi basically secara tutorialnya itu sama dengan traffic. Bedanya di mana? Yaitu ketika pemilihan di awal objektif. Jadi ketika teman-teman create iklan itu pilih interaksi, bukan traffic. Nah, kesananya sama, settingannya sama, kecuali satu. Kecuali kata kuncinya yang harus dibedakan. Nah, itu ya. Jadi kata kunci yang harus dibedakan. Terkait ads kontennya disamakan dengan yang traffic. Makanya teman-teman wajib tuh simak video saya yang pertama tuh, jadi pola 1 itu. Karena memang dua ini adalah dua sejoli gitu. Ibarat kata ya mata uang lah, koin ya, jadi depan belakang. Nah, nanti teman-teman ketika sudah berjalan itu, maka teman-teman bisa menjalankan, anggaplah misalkan 1 bulan berjalan gitu ya. Dan itu pun ketika jelek matikan, buat lagi. Intinya selama 1 bulan tuh buat dua objektif itu gitu ya. Kalau jelek matikan, kalau bagus kemudian teman-teman lanjutkan. Nah, misalkan teman create lagi, yang jelek matikan, create lagi. Intinya selama 1 bulan kita mengumpulkan data. Nah, karena kan anggarannya murah, cuma 20.000 sehari gitu ya. Jadi anggap aja itu sebagai kita membeli data gitu ya. Nah, baru setelah itu berjalan, misalkan selama 1 bulan sudah berjalan, maka teman-teman tinggal membuat namanya custom audience gitu ya. Nah, di custom audience ini kita akan bahas besok ya. Jadi di materi ke-9 apa saja sih yang dibuat di custom audience itu. Pertama adalah yang berinteraksi dengan iklan tentunya. Yang kedua lead ya. Kemudian yang ketiga yang dengan pesan.link itu. Jadi itu yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang merasa ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Yang ingin sharing atau diskusi bisa di Instagram DM saja langsung ya, di @nurdinhoyrudin. Nah itu guys, jadi pembahasan kali ini nggak ada tutor, sengaja karena saya yakin teman-teman sudah menonton yang part pertama ya. Jadi materi yang kedua atau ketiga itu yang judulnya pola 1 ya. Yang membedakan hanya di pemilihan objektif dan kata kunci. Itu saja. Jadi selebihnya sama. Oke guys, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.